Beyond Time, episode 46. Menjelang fajar, Suking telah kembali beristirahat di perahu dharmanya. Pada saat itu, ia mengirimkan pesan kepada divisi kejahatan kekerasan. Gantung kepala semua anggota Night Dove yang terbunuh di tembok kota. Begitulah operasi Night Dove berakhir saat ia pertama kali bergabung dengan divisi kejahatan kekerasan. Kini setelah menjadi direktur, ia merasa tradisi itu patut dipertahankan. Saat hari mulai terang, tembok kota telah menggantung sekitar 1.000 kepala anggota Night Dove. Semua orang yang menyaksikan pemandangan mengerikan itu terguncang. Tak ada yang bisa menyembunyikan apa yang terjadi malam sebelumnya. Berita itu sudah menyebar di Seven Blue Ties. Semua spesies yang berkunjung, semua sekutu, semua murid Seven Blue Ties, dan semua orang dari koalisi Seven Sect tercengang ketika mendengar kabar tersebut. Tentu saja, yang mengejutkan mereka bukanlah divisi kejahatan kekerasan telah mengambil tindakan terhadap Night Dove dan menggantung 1.000 kepala di tembok kota. Melainkan, berita mengejutkannya adalah si maling dari House of Grey Hunters juga telah ditangkap dan dikurung. Bahkan pelindung daunnya pun tak mampu menyelamatkannya dari nasib itu. Direktur Divisi Kejahatan Kekerasan Puncak ke-7 telah menggunakan formasi 7 mata darah untuk mengusir pelindung dao itu. Tantangan yang diajukan kepada Puncak ke-3 dibatalkan. Lagi pula, si maling tidak bisa hadir untuk bertarung. Itu masalah besar. Lagi pula, tantangan koalisi 7 sekte kepada 7 mata darah telah memberi mereka gengsi yang besar. Masalah ini bagaikan tamparan keras di wajah. Hal pertama yang terjadi adalah informasi Suking langsung dikumpulkan dan dikirim ke semua orang terpilih dari koalisi 7 sekte. Mereka semua ingin tahu seperti apa murid utusan dari 7 mata darah ini. Dia adalah Direktur Divisi Kejahatan Kekerasan Puncak ke-7, telah ditempatkan di eselon tetapi tidak diangkat ke posisi yang mulia, dan entah bagaimana telah mengalahkan si maling yang berada di lingkaran besar dan memiliki 4 nyala api kehidupan. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya. Banyak murid Seven Blue Ties, terutama para petinggi dari berbagai puncak gunung, semuanya tercengang. Meskipun Suking telah melakukan beberapa hal luar biasa, semuanya relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan situasi. Namun kali ini, ia telah melakukan sesuatu yang benar-benar sensasional. Maka dari itu, semua orang berusaha keras untuk mengetahui lebih banyak tentang Suking. Sore setelah konflik antara Suking dan si maling terjadi di Pelabuhan 79, seseorang datang untuk memeriksa akibatnya. Ia mengenakan jubah emas yang mewah, dan ikat pinggang sutra bermotif laba-laba. Sebuah payung 7 warna melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya terang di sekelilingnya, membuatnya tampak seperti anak dewa. Dia tak lain adalah orang yang telah mengalahkan Yang Mulia Kedua Puncak Pertama dengan satu pukulan, dan telah berhadapan langsung dengan seorang tetua inti emas. Dia adalah orang pilihan nomor 1 dalam koalisi 7 sekte, Master Senyun dari Sekte Pedang Awan Melonjak. Setelah tiba di Pelabuhan 79, ia berdiri di tepi pantai, memejamkan mata, dan melepaskan semua inderanya. Ia berdiri di tengah angin laut bak patung yang indah, memancarkan aura luar biasa dan cahaya yang berkilauan. Di belakangnya berdiri 3 lelaki tua, semuanya adalah ahli inti emas yang ditugaskan oleh Patriark Awan Melonjak sebagai pelindung daunnya. Mereka senang mendapatkan tugas seperti itu, dan sungguh merasa terhormat untuk mendampinginya saat ia tumbuh dewasa. Wajah mereka semua menunjukkan rasa hormat, dan mereka menundukkan kepala. Akhirnya, Master Senyun membuka matanya. 2 api kehidupan, teknik kelas kekaisaran, racun yang dapat mengancam para kultivator inti emas dengan istana surgawi. Sebuah perangkat magis dengan automaton roh. Menarik, dengan kekuatan seperti itu, tak heran ia membuat si maling jatuh. Lagi pula, teknik kelas kekaisarannya terasa familiar. Setelah merasakan sekelilingnya sebentar, ia menggambarkan pertarungan itu seolah-olah ia menyaksikannya sendiri. Mustahil baginya untuk melihat kembali ke masa lalu. Hanya saja, intuisi dan inderanya begitu canggih sehingga ia hanya membutuhkan petunjuk-petunjuk kecil untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Tingkat keterampilan itu sungguh mengerikan. Di belakangnya, terdengar teriakan aneh saat seekor burung berekor merah bertubuh hijau muncul. Saat berteriak, tatapan serakah muncul di matanya, ia menarik napas dalam-dalam seolah sedang mencari aura tertentu. Gagak emas, Master Senyun menoleh ke arah Pelabuhan 176, matanya berbinar. Jadi, ada seseorang yang cukup menarik di Seven Blue Ties. Sayangnya, dia terlalu lemah. Jangan cemas, burung perusak kecilku. Biarkan gagak emas itu tumbuh sedikit, lalu kau bisa memakannya agar tumbuh lebih kuat. Cepat atau lambat, ia akan menjadi milikmu. Catatan, burung rafa gemis, berasal dari kitab klasik pegunungan dan lautan.
Jika ditransliterasikan ke dalam pinyin, namanya menjadi Mimeng. Burung ini tidak terlalu umum, dan meskipun setidaknya ada satu terjemahan lain untuk namanya, saya kurang menyukainya. Mengingat hanya sedikit orang yang pernah mendengar terjemahan itu, saya akan menggunakan versi saya sendiri. Deskripsi fisik burung dalam kitab klasik pegunungan dan lautan mirip dengan yang ada di cerita ini. Ia memiliki tubuh hijau dan ekor merah. Kemudian di dalam cerita, deskripsi lebih lanjut menyiratkan bahwa ia sangat jelek. Berikut foto burung tersebut dari artikel Wiki Baidu tentangnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sambil berbalik, Master Senyun meninggalkan area itu. Sepanjang sore, banyak orang datang ke Pelabuhan 79. Menjelang malam, banyak orang telah menyelidiki daerah tersebut, berharap dapat menggali informasi sebanyak mungkin tentang Suking. Dia bergabung dengan Seven Blood Eyes 3 tahun lalu, dan hidup bak serangga berbisa dalam toples. Di level kondensasi Ki, dia membantai semua kultivator di seluruh pulau. Benar-benar pertumpahan darah. Selama perang antara Seven Blood Eyes dan Sea Zombie, dia menyelesaikan banyak misi. Dia membantai banyak Sea Zombie kondensasi Ki, mengasimilasi jiwa mereka, dan membuka banyak lubang Dharma. Dia sekarang berada di tingkat 2 api, dan rupanya, dia mengolah Golden Crow asimilasi Myriad Spirits. Selain itu, dia memiliki beberapa racun yang mengejutkan. Anak Dao Sea Zombie, Fastward, memberikan hadiah untuknya. Namun, Fastward tidak pernah menanggapi pesan apapun yang dikirimkan orang kepadanya tentang hal itu. Orang-orang punya spekulasi masing-masing, tetapi kebanyakan orang tidak yakin Suking bisa mengalahkan Fastward. Meski begitu, sepertinya Fastward terkena racun Suking dan teknik gagak emasnya. Suking ini mungkin salah satu murid terbaik di Seven Blood Eyes. Namun, dia bukan salah satu dari yang mulia, hanya seorang kultivator tingkat tinggi. Yang terpenting, sebelum insiden patung leluhur zombie itu, tak seorang pun pernah mendengar tentangnya. Termasuk sebagian besar orang di sektenya. Orang ini benar-benar jago menipu. Semakin banyak informasi yang digali orang tentang Suking, semakin terguncang mereka. Hampir dalam semalam, nama Suking menyebar bak api, baik di antara spesies non-manusia yang berkunjung maupun di antara semua murid dari berbagai puncak gunung. Akhirnya, ketika para murid Seven Blood Eyes menyadari bahwa Suking berasal dari puncak ketujuh, mereka merasa itu masuk akal. Para kultivator dari puncak ketujuh dikenal suka menipu. Begitulah cara mereka beroperasi. Anda tidak akan pernah tahu orang aneh apa yang mungkin bersembunyi di antara para pengikut puncak ketujuh. Para terpilih dari koalisi 7 sekte bahkan lebih terguncang. Salah satunya, kebanyakan dari mereka iri. Lagi pula, teknik kelas kekaisaran bisa ditemukan secara kebetulan, tetapi tak pernah dicari dan ditemukan. Dan teknik yang cocok untuk manusia sama langkahnya dengan bulu phoenix atau tanduk kilin. Belum lagi, ini adalah Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Bertahun-tahun yang lalu, Presiden Koalisi 7 Sekte sendiri telah memperoleh warisan gagak emas asimilasi segudang roh, sehingga semua murid di Koalisi 7 Sekte mengenalnya. Semakin akrab seseorang dengan teknik itu, semakin iri mereka terhadap orang yang memilikinya. Oleh karena itu, mereka mengangkat Suking sejajar dengan para petinggi di berbagai puncak gunung dalam hal kepentingannya. Namun, tak satu pun orang terpilih muncul untuk membantu keluarga pemburu Grue. Mereka semua tahu bahwa masalah ini belum selesai, dan kemungkinan besar akan semakin rumit. Tak seorang pun akan bergerak sampai keluarga pemburu Grue dan Sekte Dark Serenity memutuskan apa yang harus dilakukan. Lagi pula, Sekte pengawas puncak ketujuh adalah Sekte Dark Serenity. Huang Yikun adalah orang terpilih dari Sekte Dark Serenity, dan ia memiliki basis kultivasi yang luar biasa. Terlebih lagi, ia belum memberikan tantangan apapun, karena ia sedang mencari peluang terbaik. Saat semua orang menunggu apa yang akan terjadi, Huang Yikun kebetulan sedang memeriksa informasi Suking di selembar batu giok. Ia tersenyum. Akhirnya aku menemukan kesempatanku. Berkeliaran memberikan tantangan bersama orang lain bukanlah cara untuk memamerkan betapa hebatnya Sekte Dark Serenity. Awalnya aku berencana menunggu sampai semua tantangan lainnya selesai, lalu bertindak. Tapi sekarang sepertinya aku tak perlu melakukannya. Suking ini sepertinya punya potensi. Sayang sekali kalau aku menghancurkannya. Aku lebih suka merekrutnya. Tapi, kalau dia menolak bekerja sama, kurasa aku harus menghabisinya. Sambil terkekeh, dia mengeluarkan slip giok transmisi untuk mengirim pesan ke orang terpilih lainnya. Aku akan menangani situasi dengan Suking. Kalian semua tunggu saja bagaimana perkembangannya. Sementara koalisi 7 sekte yang dipilih,
para pengikut tujuh mata darah, dan para anggota spesies non-manusia semuanya memperhatikan masalah tersebut dengan saksama. Su King sendiri sedang duduk bersila di dalam Dharmaskif-nya. Ekspresinya sama seperti biasanya, benar-benar tenang. Dia sangat menyadari apa yang terjadi di luar. Sejak dia memutuskan untuk bertindak, dia tahu akan ada konsekuensinya. Meskipun dia tidak suka menjadi pusat perhatian, mengingat situasinya, dia tidak punya pilihan. Tindakannya telah dipaksa, dan dengan demikian dia mengungkapkan teknik kelas kekaisaran dan racun spesialnya. Dia memiliki banyak rahasia, dan kenyataannya adalah bahwa tidak mengungkapkannya akan menyebabkan orang berspekulasi tentangnya, dan akan menyebabkan kerugian lebih lanjut. Dengan sengaja mengungkapkan hal-hal tertentu, akan lebih mudah untuk menjaga rahasia yang lebih dalam tetap tersembunyi. Lapisan rahasia pertamaku terdiri dari racunku dan teknik kelas kekaisaran. Lapisan kedua adalah lampu kehidupanku. Lapisan ketiga adalah bayanganku dan kemampuannya menyerap mutagen. Lapisan keempat adalah kristal ungu. Su King merenungkan seluruh situasi sejenak, lalu mengulurkan tangan kanannya, dan di dalamnya muncul sebuah cincin biru. Batu permata hijau berkilauan bertahtakan di dalamnya, membuat cincin itu tampak luar biasa. Ini adalah cincin simpanan Simaling. Cincin ini berbeda dari tas simpanan. Cincin simpanan lebih berharga dan memiliki kapasitas lebih besar. Terlebih lagi, permata yang indah menunjukkan bahwa cincin ini sangat berharga. Simaling kini menjadi tahanan divisi kejahatan kekerasan, dan menurut aturan divisi tersebut, semua barang pribadinya dapat disita dan dibuang sesuai keinginan divisi. Tentu saja, aturan tersebut harus diterapkan dengan bijaksana. Misalnya, meskipun Yan Yan telah ditangkap, Su King tidak sampai mengambil cincin penahanannya. Ia hanya menyimpannya. Kemudian, setelah Yan Yan dibebaskan, ia mendapatkannya kembali. Namun, Su King merasa Simaling tidak perlu diperlakukan sama. Karena itu, ia kini mengamati cincin itu dengan saksama, dan memeriksa tanda segel yang membuatnya tetap tertutup. Cincin penahan ini dirancang agar hanya orang yang terhubung dengan tanda segel tersebut yang dapat membukanya. Namun, hal itu tidak akan menjadi halangan bagi Su King. Bersihkan segelnya untukku, kata Su King pelan. Bayangannya hanya menunggu kata itu. Bayangan itu meregang, dan sesaat kemudian, cincin penahan itu dipenuhi mutagen korosif. Tak lama kemudian, tanda segel itu mulai memudar. Setelah terhapus sepenuhnya, mudah bagi Su King untuk mengirimkan kekuatan Dharma ke dalam untuk memeriksa isinya. Terlepas dari pengalaman dan tekadnya, ketika Su King melihat isinya, matanya berbinar. Isinya setumpuk catatan spiritual. Setelah memeriksa isinya, Su King menarik napas dalam-dalam. 9.300.000. Gumamnya, matanya terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Jumlah yang sangat besar, bahkan Su King, yang biasanya begitu tenang dan kalem, secara naluriah melihat sekeliling dengan gugup. Dan Patriark prajurit Vajra Emas, yang biasanya tidak mudah marah, berteriak, uangnya banyak sekali. Orang ini bukan orang pilihan. Dia jelas-jelas playboy kaya baru dari Revered Ancient. Jantung Su King berdebar bukan hanya karena batu roh itu. Ada juga kotak giok berisi 2 potong daging dari entitas dewa, masing-masing seukuran kepala. Mengingat tingkat kedewaannya yang kuat, Su King merasa bahwa mereka berdua berasal dari lingkaran besar pendirian fondasi. Itu akan menjadi sumber kekuatan yang besar untuk Dharmaskifku. Su King terus memeriksa isi cincin itu. Ia segera menemukan bahwa kristal itu berisi 4 kristal seukuran jari, yang semuanya memancarkan fluktuasi kuat. Di dalamnya tersegel semacam kabut. Setelah mengeluarkan kristal-kristal itu untuk diperiksa, ia menyadari bahwa kabut yang berputar-putar di dalamnya membentuk gambar-gambar yang berbeda. Satu adalah seekor lembu tanpa kepala, satu adalah bola rambut hitam yang terdistorsi, dan satu lagi adalah sebuah tangan. Tersegel di dalam kristal terakhir adalah sebuah mata. Hanya dengan melihat koleksi itu, Su King terguncang, karena ia bisa merasakan aura mengerikan yang kuat. Murid-murid dari puncak ketiga membuat kesepakatan dengan para Grue, dan begitu pula dengan rumah pemburu Grue. Benda-benda tersegel ini sebenarnya adalah Grue. Setelah berpikir sejenak, Su King menyadari mengapa Simaling tidak menggunakan benda-benda ini. Ia telah terkena racun Su King, yang menyebabkan mutagen di dalam dirinya meningkat pesat. Akibatnya, Grue yang tersegel menjadi sangat agresif. Jika Simaling mengeluarkannya dalam keadaan seperti itu, ia mungkin tidak akan bisa menggunakannya untuk melawan Su King, dan malah akan memperburuk keadaannya sendiri. Ada lebih banyak benda di dalam cincin penyimpanan Simaling. Ada 5 pil obat yang Su King, mengingat keahliannya dalam mengolah tumbuhan dan tanaman, sangat ingin melihatnya. Menghirup aromanya saja sudah membuat lubang dharmanya bergetar hebat.
Terlebih lagi, lubang dharmanya yang ke-84, yang belum terbuka, terasa bergetar. Pil obat untuk membuka lubang dharma. Suking berusaha keras untuk bernapas dengan stabil, dan matanya bersinar terang. Saat ini ia telah membuka 83 lubang dharma, yang berarti ia hanya tinggal 7 lubang lagi untuk dapat menyalakan 3 api kehidupan. Cincin penahan si maling tidak hanya berisi benda-benda itu. Cincin itu juga berisi sekitar 7 atau 8 perangkat magis. Namun, setelah memeriksanya, Suking menyadari bahwa semuanya dirancang untuk mengendalikan Grue, dan perlu dikombinasikan dengan teknik khusus agar berfungsi dengan baik. Ada beberapa kepingan giok, tetapi semuanya dilindungi oleh mantra penangkal. Dari apa yang Suking ketahui, mantra-mantra itu dipasang oleh sekte untuk mencegah teknik mereka terungkap kepada orang luar. Dia mencoba menghancurkannya dengan bayangannya, tetapi tidak berhasil. Ada banyak benda acak lainnya. Setelah mengobrak-abriknya, mata Suking menyipit saat dia melihat sebuah kotak kayu di sudut ruang dimensi cincin itu. Kotak itu berwarna hitam dan memancarkan aura mutagen yang kuat. Namun, tidak ada tanda-tanda kotak itu berisi Grue. Ada yang mati. Setelah berpikir sejenak, ia membuka kotak itu. Saat ia melakukannya, mutagen yang luar biasa kuat tercurah. Mutagen itu jauh melampaui mutagen apapun dari wilayah terlarang, sehingga manusia manapun yang menyentuhnya akan langsung mengalami mutasi dan kemudian mati. Bahkan pembudidaya biasa yang menemukannya akan langsung merasakan kadar mutagen mereka melonjak. Dalam kasus Suking, bayangannya mulai melahapnya dengan liar. Akhirnya, mutagen yang berasal dari kotak berkurang secara signifikan, dan bayangan itu pun bersendawa dan menyusut kembali ke tempatnya. Masih ada mutagen yang keluar dari kotak, tetapi tidak seperti sebelumnya. Benda di dalam kotak yang sebelumnya memancarkan mutagen sekuat itu ternyata adalah bongkahan logam seukuran telapak tangan. Benda itu berkarat dan sama sekali tidak tampak istimewa. Namun, raut wajah Suking berubah ketika melihatnya, karena ia bisa merasakan tekad yang luar biasa terkandung di dalam bongkahan logam itu, sesuatu yang memberikan perasaan yang sama seperti menatap sungai bintang di kubah surga. Seolah-olah ada sesuatu yang terpenjara di dalamnya. Dan kekuatan yang memenjarakannya adalah mutagen. Setelah mempelajarinya lebih lanjut, Suking menemukan bahwa mutagen ini berbeda dari mutagen yang ia kenal dari daerah terlarang yang pernah ia kunjungi. Bahkan, potongan logam ini benar-benar menyerupai daerah terlarang yang sangat kecil. Mutagen itu berasal dari sana. Dengan kata lain, jika potongan logam ini jauh lebih besar, ia akan berubah menjadi wilayahnya sendiri. Ia akan menjadi wilayah terlarang. Apa-apaan ini? Suking menarik napas, tampak bingung. Sementara itu, bayangan itu, yang merasakan masih ada mutagen yang keluar dari potongan logam itu, merenggangkan tubuhnya. Setelah menyelimuti potongan logam itu, ia menggigil, lalu memancarkan gejolak emosi yang kuat, dipenuhi kerinduan yang mendalam. Potongan, yang terfragmentasi. Suking membanting tutup kotak itu hingga tertutup. Setelah mutagen terputus, bayangan itu tampak hampir panik. Namun, karena cahaya ungu di dada Suking, ia tidak berani bertindak gegabah. "Apa itu?" tanyanya. "Izinkan saya, tuanku. Saya akan menangani ini." Prajurit Vajra Emas Patriark segera menampakkan proyeksi dirinya dan berjongkok di samping bayangan itu. Inilah kesempatan yang telah ia tunggu-tunggu. Mata bayangan itu menyala dengan kebencian saat ia memelototi sang Patriark. Ia telah mendapatkan kembali sebagian besar kecerdasannya, dan mengingat kembali semua yang telah terjadi, ia telah lama membenci sang Patriark. Baginya, sang Patriark adalah musuhnya. Lebih dari itu, ia harus sangat berhati-hati. Jika tidak, ia akan melakukan semua pekerjaan berat, dan Patriark idiot itu akan mendapatkan semua pujian. Sementara itu, sang Patriark terkekeh dingin dalam hati. Namun, ia berusaha tetap menunjukkan ekspresi ramah di wajahnya. "Kemarilah, bayanganku tercinta. Kemarilah, kemarilah. Mari kita mengobrol sebentar." Bayangan itu tampak ingin menolak, tetapi tanpa sesuatu yang dimilikinya, ia tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Dan mengingat betapa dinginnya tatapan Suking, ia tahu ia tidak punya pilihan. Meskipun tidak senang dengan situasi ini, ia harus mulai menjelaskan semuanya kepada sang Patriark. Setelah proses itu selesai, sang Patriark tampak tak percaya. Dengan suara gemetar, ia berkata pelan, "Tuanku, aku salah. Orang ini bukan playboy kaya baru. Dia dewa kekayaan. Menurut bayangan kecil, benda ini adalah pecahan harta karun terlarang." Bayangan itu yakin bahwa jika ia menyerapnya dalam jumlah yang cukup, maka ia dapat melepaskan sebagian kekuatan harta karun terlarang itu. "Harta karun terlarang?" tanya Suking, tampak tercengang. Ia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya dan tidak tahu apa itu.
Setelah berkomunikasi lebih lanjut antara sang patriark dan bayangan, Su Qing akhirnya mendapatkan gambaran bahwa harta karun tabu berada pada tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan harta karun magis biasa. Mengenai bagaimana bayangan itu mengetahui hal ini, sang patriark mengajukan serangkaian pertanyaan rumit dan sampai pada kesimpulan bahwa bayangan itu sendiri tidak yakin bagaimana ia bisa mengetahuinya. Di saat yang sama, bayangan itu terus memancarkan gejolak emosi yang kuat berupa kerinduan. Ia sangat ingin mengonsumsi harta karun tersebut. Su Qing sempat mempertimbangkannya, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan bayangan itu. Ia tidak akan melakukannya kecuali ia benar-benar yakin dengan hasilnya. Entahlah, bayangan itu mungkin akan berbalik melawannya selama proses itu. Di bawah tatapan enggan bayangan itu, ia menyimpan kotak kayu itu. Setelah itu, dia melihat bayangan itu dan berkata, "Jika kamu berperilaku baik, aku akan mempertimbangkan untuk memberikannya kepadamu nanti." Bayangan itu memancarkan gejolak kegembiraan. Di sampingnya, sang patriark merasa terguncang dan menyadari bahwa ia perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi bayangan itu. Ia juga perlu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bayangan menyebalkan itu tidak berhasil mendapatkan simpati. Mengabaikan sang patriark dan bayangan itu, Su Qing terus memeriksa cincin penyimpanan si maling. Namun, setelah memeriksa semua barang lain, ia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Akhirnya, ia kembali ke 5 pil obat. Setelah menciumnya lagi, matanya dipenuhi tekad, dan ia memasukkan 1 pil ke dalam mulutnya. Pil itu meleleh, lalu getaran menjalar di sekujur tubuhnya. Ia sudah bisa merasakan suatu kekuatan yang sangat dahsyat dan dahsyat sedang menyatu dalam dirinya. Itu bukan kekuatan jiwa, melainkan kekuatan tingkat tinggi lain yang dirancang khusus untuk membuka lubang Dharma. Saat kekuatan itu menyatu, lubang Dharma ke-84 miliknya yang belum terbuka bergerak lebih dramatis dari sebelumnya. Kemudian, tiba-tiba, kekuatan dahsyat itu melesat menuju lubang Dharma itu, dan terbukalah. Su Qing menggigil, dan matanya berbinar gembira. Setetes pil nyatanya membuka salah satu lubang Dharma saya. Hasil ini jauh lebih baik daripada pil jiwa yang dibelinya di pasar gelap. Bahkan, selain pil jiwa tingkat tinggi milik Bailey, pil-pil ini adalah pil paling efektif yang pernah ia konsumsi. Tanpa ragu sedikit pun, ia meminum pil kedua. Beberapa saat kemudian, ia menggigil lagi. Bukaan Dharma ke-85-nya telah terbuka. Yang kedua sama efektifnya, gumamnya. Su Qing tahu bahwa pil-pil ini sangat berharga, dan itu juga memberinya gambaran yang baik tentang betapa kayanya koalisi 7 sekte yang terpilih. Masih ada 3 lagi. Dengan mata berbinar, ia menelan pil ketiga. Tak lama kemudian, lubang Dharma ke-86-nya terbuka. Tak berhenti di situ, ia pun menelan 2 pil lainnya. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk membakarnya, lubang Dharma ke-88-nya terbuka. Kekuatan Dharmanya kini mengalir melalui dirinya bagai naga api, ganas dan membara. Aku hanya perlu membuka 2 lubang Dharma lagi sebelum aku memperoleh nyala api kehidupan ketigaku. Matanya bersinar penuh harap. Selama beberapa hari berikutnya, ia mengumpulkan lebih banyak pil jiwa dari berbagai tempat di Seven Blood Eyes, sambil mempersiapkan terobosan itu dengan 2 bukaan Dharma terakhir. Sayangnya, mendapatkan pil jiwa membutuhkan waktu, dan ia tak pernah merasa cukup. Mengenai 2 potongan daging dengan keilahian, Su Qing melakukan beberapa percobaan dan memutuskan bahwa itu tidak cukup baik untuk penggunaan pribadi, dan yang terbaik adalah menggunakannya dalam Dharma Skiff-nya. Namun, saat ini, ia meninggalkan tempat tidurnya dan pergi ke blok sel divisi kejahatan kekerasan terdekat. Ada banyak narapidana Night Dove, dan meskipun kebanyakan dari mereka memiliki basis kultivasi yang lemah, jumlah mereka banyak. Dengan jumlah sebanyak itu, ia mungkin bisa membuka 1 atau 2 lubang Dharma. Lebih lanjut, selama proses pemurnian jiwa, ia juga akan terbiasa dengan sifat racun pil racun tabu. Ia juga bisa melihat apakah ia bisa membuat pil racun itu bekerja pada kumbang hitamnya. Ini adalah teka-teki baru, dan jika ia ingin maju, ia akan membutuhkan banyak eksperimen. Dalam hal itu, waktu berlalu perlahan namun pasti. Seven Blood Eyes masih dalam masa perayaan. Utusan non-manusia berdatangan setiap hari, dan seluruh pelabuhan ramai. Namun, suasana hati para murid Seven Blood Eyes terus memburuk. Meskipun tindakan Su Qing telah mengubah keadaan selama beberapa hari, tantangan dari koalisi 7 sekte segera berlanjut. Sepertinya koalisi 7 sekte ingin situasi ini berlanjut setidaknya selama 3 bulan. Sedangkan Master Senyun dari Sekte Pedang Awan melonjak, beliau tidak mengajukan tantangan lebih lanjut dan menetap di puncak pertama.
Lampu nyanyian angin 7 warna miliknya yang dapat mengguncang langit dan bumi membuat para pengikut puncak pertama benar-benar terdiam, dan juga membuat semua utusan dan sekutu non-manusia ketakutan. Sikap koalisi 7 sekte sudah jelas. Penggerebekan ini bukan sekadar pengingat, melainkan peringatan yang tegas. Seven Blood Eyes tidak berniat untuk independen. Terlebih lagi, rumor beredar bahwa, setelah masa perayaan, 7 penguasa puncak akan digantikan oleh koalisi 7 sekte. Di satu sisi, Seven Blood Eyes telah meraih kemenangan mutlak melawan Seazomi. Namun kini mereka dihancurkan oleh Seven Sect Coalition. Dan sang patriark Seven Blood Eyes tampaknya tidak berbuat apa-apa. Su King bisa merasakan tekanan yang meningkat di sekte tersebut. Namun, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Hal itu terutama berlaku mengingat apa yang telah dilihat Kapten di puncak ke-6. Su King merasa sekte tersebut sedang menunggu sesuatu yang khusus. Tidak masalah. Pimpinan sekte akan memutuskan langkah selanjutnya. Su King menggelengkan kepala dan fokus pada kultivasinya sendiri. Kapten sudah kembali ke sekte, dan dia telah mengirim pesan suara kepada Su King menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Meskipun Su King terus-menerus memurnikan jiwa, ia belum berhasil membuka lubang dharma berikutnya. Meskipun demikian, ia telah membuat beberapa kemajuan dalam penelitiannya tentang pil racun tabu. Ia juga membangun toleransi yang cukup sehingga ia yakin pada akhirnya akan mampu meramunya kembali. Ia juga mencoba memasukkan kumbang hitamnya ke dalam pil tersebut. Namun, prosesnya sangat sulit bagi kumbang-kumbang itu sehingga tak satu pun dari mereka yang selamat. Semuanya mati. Su King tidak patah semangat. Sambil duduk bersila di blok sel, ia mengeluarkan semua botol bekas tempat menyimpan kumbang hitam itu. Setelah kerja sebelumnya dengan mereka, ia memiliki total 8. Namun, upaya memasukkan kumbang ke dalam pil membunuh semua kumbang di botol pertama. Setelah membuka botol kedua, ia melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke suatu tempat. Sebagai tanggapan, kumbang-kumbang itu terbang keluar dan mengelilinginya. Seandainya ada orang yang melihat, mereka pasti akan terkejut. Lagi pula, kumbang-kumbang ini begitu mengancam sehingga bahkan seorang ahli inti emas pun akan curiga terhadap mereka. Su King masih merasa mereka belum cukup efektif. Membuka kotak harapan, ia mengirim kumbang-kumbang itu berhamburan ke arahnya dalam awan hitam. Saat awan mendekat, awan itu mulai runtuh dan kumbang-kumbang itu membusuk dan mati. Sambil mengerutkan kening, Su King melanjutkan eksperimennya. Ia segera menghabiskan botol ketiga, lalu botol keempat dan kelima. Kumbang-kumbang kecil itu mati satu demi satu, hingga ia mencapai botol terakhirnya. Tak satu pun kumbang yang bertahan hidup. Su King mendesah. Ia tak berani melanjutkan eksperimen dengan botol terakhirnya, karena ia membutuhkan kumbang-kumbang itu untuk berkembang biak lebih banyak lagi. Setelah itu, ia mengatur agar lebih banyak narapidana dibawa kepadanya untuk diberi makan kumbang. Sambil kumbang makan, Su King terus membiasakan diri dengan pil racun. Bersamaan dengan itu, ia menambahkan tanaman obat ke dalam makanan kumbang yang dapat menangkal racun. Ia juga memasukkan sedikit darahnya sendiri. Lagi pula, ia sudah membangun ketahanan. 7 hari lagi berlalu. Akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Ia berhasil mendapatkan 8 kumbang hitam yang berhasil bertahan hidup. Meskipun mereka lemah, Su King tetap gembira dengan hasilnya. Kelompok pertama yang berhasil bertahan hidup ini akan menjadi titik awal untuk membesarkan generasi baru kumbang yang bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, meskipun kumbang-kumbang itu lemah, mereka telah bertransformasi, dan kini warnanya lebih terang daripada sebelumnya. Kalau aku terus begini, aku seharusnya bisa membesarkan beberapa kumbang yang benar-benar kebal terhadap pil racun tabu. Dan kalau aku bisa membuat mereka berkembang biak di dalam pil itu, mereka akan menyerap khasiat pil itu dan menjadi lebih menakjubkan. Saat hati Su King dipenuhi rasa harap, hari sudah senja di luar. Saat cahaya merah di langit semakin pekat, seorang tamu tak diundang tiba-tiba muncul di luar pintu masuk divisi kejahatan kekerasan. Ia adalah seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, mengenakan jubah tao ungu bertahtakan emas. Lengan bajunya dihiasi motif Gobelwok, dan tangan kanannya dibalut sarung tangan merah. Catatan, terjemahan saya untuk Gobelwok adalah makhluk lain dari kitab klasik pegunungan dan lautan. Ada begitu banyak makhluk acak dari buku itu sehingga, ketika ditransliterasikan ke dalam pinyin, mereka mudah terlupakan. Saya lebih suka menggunakan nama-nama dalam bahasa Inggris yang mudah diingat agar lebih hidup, yang memang sudah ada dalam bahasa Mandarin karena sifat aksara Mandarin dan juga lebih mudah diingat. Kita lanjut ke alur ceritanya. Saat ia berjalan, jubah taunya memancarkan fluktuasi kekuatan Dharma yang kuat, membuat ketampanannya tampak semakin luar biasa.
Meskipun tampan, ia memiliki hidung yang agak besar yang mengganggu kelembutan wajahnya dan membuatnya tampak luar biasa dominan. Saat ia mendekat, kerikil-kerikil di jalan di luar divisi kejahatan kekerasan mulai melayang dan berputar-putar di sekelilingnya, menciptakan sesuatu seperti badai. Yang paling menarik adalah kenyataan bahwa cahaya senja tampak menggelap karena kehadirannya. Di tengah kegelapan yang semakin pekat itu, sarung tangan yang dikenakannya tampak sangat aneh dan jahat. Para murid divisi kejahatan kekerasan yang bertugas di pintu masuk langsung melihatnya, dan raut wajah mereka berubah sangat serius, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Namun, saat pemuda itu mendekat, badai yang mengelilinginya menghantam para murid yang sedang bertugas, mendorong mereka mundur hingga mereka menabrak gerbang. Salah satu dari mereka, dengan urat menonjol di dahinya, berteriak, "Berhenti! Siapa yang pergi ke sana?" Pemuda berjubah ungu itu mengangkat tangannya, memperlihatkan mutiara ungu yang bergetar lalu melesat ke arah murid-murid yang sedang bertugas. "Tenang saja, berikan saja mutiara ini kepada Direktur Suking. Katakan padanya bahwa aku ingin memberinya kesempatan yang ditakdirkan." Suking tidak suka diganggu di tengah kultivasi atau penelitiannya. Namun, ketika ia menatap mutiara ungu yang diberikan oleh polisi divisi kejahatan kekerasan, tatapan serius memenuhi matanya. Meskipun ia tidak familiar dengan aura yang dipancarkan mutiara itu, aura tersebut membuat gagak emas di punggungnya bergerak tak normal. Bahkan, gagak emas itu segera muncul di belakangnya, lalu menatap mutiara itu dengan penuh kerinduan. Sambil berpikir, Suking meninggalkan blok sel dan pergi ke ruang penerimaan, di mana dia melihat pemuda berjubah ungu. Ia berdiri membelakangi Suking, memandangi lukisan di dinding yang menggambarkan hantu-hantu jahat berebut makanan. Meskipun pemuda itu tidak berada dalam kondisi cahaya yang mendalam, 120 lubang dharmanya terbakar dengan panas yang hebat. Bagi para murid kondensasi Ki yang hadir, udara di sekitarnya tampak beriak, seolah-olah tempat ini adalah kandang pemuda itu. Sementara itu, Suking tidak terpengaruh. Bahkan, saat ia melangkah ke aula resepsi, riak-riak itu menghilang. "Suking," kata pemuda itu sambil berbalik dan menatapnya lekat-lekat. Suking tidak suka bila orang-orang menatapnya seperti itu, tetapi dia menepis perasaan itu dan menatap pengunjung itu dengan tenang. Kekuatan dua api yang dipadukan dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, ditambah racun mematikanmu dan tubuhmu itu. "Suking, kau bagaikan ikan besar di kolam kecil di Seven Blood Eyes. Tempat ini tidak cocok untukmu." Setelah itu, pemuda itu duduk di kursi kehormatan. Setiap gerakannya sangat alami, seolah ia yakin sudah seharusnya ia duduk di posisi itu. Namun, saat ia duduk, ia sama sekali tidak menyadari bahwa, tepat di udara di belakangnya, sebuah apel tiba-tiba muncul. Lalu, seseorang yang tak terlihat menggigit apel itu tanpa suara. Tak terdengar suara apapun. Ekspresi aneh muncul di wajah Suking saat ia melihat apel itu. Namun, ia segera mengalihkan pandangannya. Tanpa berkata apa-apa, ia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Kau takkan bisa melangkah jauh di sini," lanjut pemuda itu. "Kau memang di jajaran eselon, tapi bukan salah satu yang mulia. Dan kau bisa masuk jajaran eselon itu hanya karena jasamu yang luar biasa. Kau tak perlu punya rasa sayang pada sekte seperti ini. Aku yakin kau tahu siapa aku. Aku Huang Yikun dari Sekte Ketenangan Gelap. Kau bisa memanggilku kakak tertua." Saat kata-katanya bergema, ia tampak mengamati Suking lebih saksama. Bekas gigitan muncul di apel di belakangnya, seolah-olah orang tak kasat mata itu hendak menggigit lagi, tetapi berhenti di tengah. Rupanya, orang ini tidak terlalu senang dengan apa yang baru saja didengarnya. Suking berpura-pura tidak melihat apel itu. Ia tahu persis siapa pengunjung ini. Meskipun ia belum pernah melihatnya secara langsung, berkas-berkas sekte berisi fotonya. Huang Yikun meletakkan tangannya yang bersarung tangan di atas meja di depannya dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Menatap mata Suking, ia perlahan berkata, "Suking, aku menghargai dirimu apa adanya. Dan aku ingin memberimu kesempatan untuk meninggalkan sekte ini dan bergabung dengan sekte yang lebih besar. Tentu saja, syaratnya adalah kau bersumpah setia kepadaku." Suking mengerutkan kening. Sebongkah apel menghilang dari belakang Huang Yikun, saat orang yang memakannya mulai mengunyah dengan kejam. Huang Yikun memperhatikan kerutan di dahi Suking, tetapi tampak tidak terganggu. "Suking, kau tahu apa itu sekte pengawas, kan? Kau mengembangkan teknik tingkat kekaisaran yang disebut Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Tentunya kau tahu bahwa Presiden Koalisi 7 Sekte juga memperoleh pencerahan dari teknik tingkat kekaisaran yang sama. Presiden yang terhormat memperoleh pencerahan yang sangat mendalam.
Apapun kesempatan yang kau temui, itu jelas merupakan kesempatan acak, dan tidak mungkin kau bisa menandingi tingkat pencerahan presiden. Benar kan? Su King tidak mengatakan apa-apa. Karena itu, jika kau bergabung dengan sekte pengawas, Golden Crow Assimilat Myriad Spiritsmu akan naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ingat, presiden berasal dari sekte Dark Serenity. Dan kitab suci penelan jiwa api unggun dari sekte Dark Serenity sebenarnya dimodelkan berdasarkan Golden Crow Assimilat Myriad Spirits oleh presiden. Ekspresi arogan muncul di wajah Huang Yikun saat ia mengangkat dagunya dan melanjutkan, lagi pula. Kitab suci penelan jiwa api unggun yang dikembangkan oleh sekte cabangmu adalah versi tingkat rendah. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Huang Yikun mengangkat tangan kanannya dan perlahan melepaskan sarung tangannya. Saat ia melakukannya, aura yang mengejutkan memancar dari tangannya. Kelima jari tangan kanannya berwarna ungu, dan tampak seperti terbuat dari kristal mentah. Penampilannya sungguh menakjubkan dan memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Seluruh cahaya di area itu tampak redup, seolah-olah kelima jarinya sedang menghisapnya. Mata Su King menyipit, ia bisa merasakan betapa luar biasanya jari-jari itu, dan ia juga merasakan bahwa jari-jari itu membuat tato gagak emas di punggungnya bergerak secara dramatis. Di saat yang sama, api neraka di dalam dirinya seakan ditarik ke arah jari-jari itu. Meski begitu, menurut Su King, Huang Yikun mungkin tidak seharusnya memamerkan kelima jarinya seperti ini. Di belakang Huang Yikun, apel yang melayang itu bergetar, seolah tangan yang memegangnya sedang bersemangat. Pada saat yang sama, dua mata yang bersinar tampak, dan keduanya tertuju pada tangan kanan Huang Yikun. Melihat ekspresi aneh Su King membuat Huang Yikun merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Di saat yang sama, ia merasakan rasa jijik sekaligus iri yang mendalam di lubuk hatinya. Rasa senang itu muncul karena ia senang memamerkan kelima jarinya yang ia ciptakan dengan kekayaan dan kultivasi seumur hidup. Orang-orang selalu takjub melihatnya. Rasa jijik itu muncul karena Su King masih seperti ikan di kolam. Sekalipun ia mendapat kesempatan yang ditakdirkan, ia masih belum cukup tahu tentang dunia untuk memanfaatkannya. Dan rasa iri itu muncul karena kesempatan yang ditakdirkan itu. Meski begitu, Huang Yikun menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Sambil menggerakkan jari-jarinya yang berkilau maju mundur berirama di depannya, ia berkata, "Lihat, Su King. Ini hasil kultivasi teknik Dark Serenity kuno. Namanya Dark Serenity Fingers. Kelima jari ini masing-masing diciptakan dengan menggabungkan teknik gelap saya dan material berharga yang tak terhitung jumlahnya. Saya hanya perlu menyentuh seseorang dengan salah satu jari ini, dan saya akan dapat memengaruhi jiwa mereka dan mengendalikan hidup atau mati mereka. Seperti inilah wujud sebenarnya dari kitab suci penelan jiwa api unggun. Jika kau bersumpah setia kepadaku, maka ketika kita kembali ke sekte, aku akan secara pribadi membantumu meminta bantuan dari Patriark. Dengan bantuannya, kau mungkin bisa mengolah dua jari seperti ini, bahkan mungkin lebih. Dikombinasikan dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits, teknik ini akan mampu melepaskan kekuatan sejati." Su King menatap kelima jari Huang Yikun dengan saksama. Ia juga menyadari bahwa apel itu tidak digigit lagi. Siapapun yang memegang apel itu jelas-jelas fokus pada kelima jari Huang Yikun. Akhirnya, Su King menatap Huang Yikun. Meski teknik itu tampak berguna, dia tidak melihat adanya kebutuhan untuk menggabungkannya dengan Golden Crow Assimilates Myriad Spirits. Satu-satunya alasan Huang Yikun mempercayai apa yang dilakukannya adalah karena Presiden Koalisi 7 Sekte hanya menerima sedikit pencerahan dari Golden Crow Assimilat Myriad Spirits. Jika tidak perlu menggabungkannya dengan yang lain. Berdasarkan pengetahuan Su King, Golden Crow Assimilat Myriad Spirits adalah tentang dominasi yang mutlak. Menggabungkannya dengan teknik lain membuatnya benar-benar tanpa jiwa. Melihat Su King tidak mengatakan sepatah kata pun, Huang Yikun tertawa dingin dalam hatinya. "Kau mungkin tidak yakin," katanya. "Kau mungkin berpikir aku tidak pantas mendapatkan kesetiaanmu. Yah, aku tidak mengharapkan jawaban langsung darimu. Dalam beberapa hari, aku akan menantang ketiga yang mulia dari puncak ketujuh." Ia berdiri, menggenggam tangannya di belakang punggung, dan perlahan berjalan melewati Su King sambil melanjutkan, "Ingat, Su King, hanya beberapa hari lagi sebelum aku memberikan tantangan itu. Setelah selesai, dan kau telah melihatku mengalahkan ketiga yang mulia, aku akan kembali. Lalu kau bisa memberiku jawabanmu. Inilah kesempatanmu, kau sendiri yang harus melakukannya sekarang." Tanpa menoleh ke belakang sedikit pun, Huang Yikun meninggalkan divisi kejahatan kekerasan dan berjalan santai di malam hari. Setelah dia pergi, suara kapten terdengar sangat gembira. "Hahaha, segalanya selalu menyenangkan di dekatmu, King kecil.
Waktu aku melihat orang itu tertawa terbahak-bahak dalam perjalanan ke sini, aku jadi ingin menonton pertunjukannya. Bagaimana mungkin aku bisa membayangkan bisa melihat harta karun seindah itu? Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang suka pamer begitu berani. Kejutan yang tak terduga tapi menyenangkan. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan ini. Butuh usaha keras untuk tidak mematahkan salah satu jari itu saat ini juga. Kurasa maksudmu butuh usaha keras untuk tidak menggigitnya, kan? Tanya Su King dengan tenang. Direktur Su, sebagai yang mulia puncak ketujuh, saya harus memberikan kritik yang membangun. Apakah begitu cara berbicara dengan yang mulia? Satu gigitan lagi menghilang dari apel itu. Su King menatap bayangan kapten. Terlihat sosok yang pincang dan pincang, dengan kepala agak bengkak. Sosok itu tampak seperti bayangan seseorang yang dipukuli dengan kejam. Setelah hening sejenak, Su King berkata, "Kapten, apakah Anda mendapat masalah baru-baru ini?" Apel itu terdiam. Kau bercanda? Tidak mungkin. Setelah aku menghilang sekali itu, aku jadi terbiasa. Yah, kurasa kita sudah selesai di sini. Huang Yikun akan menantang puncak ketujuh, ya. Aku harus membicarakan ini dengan kakak kedua dan kakak ketiga. Sambil berbicara, apel itu melayang menuju pintu keluar. Tapi kemudian berhenti. Oh ya, King kecil. Aku sebenarnya datang untuk memberitahumu sesuatu. Seperti yang kau tahu, Koalisi 7 Sekte mengirim orang-orang pilihan mereka untuk menantang semua puncak gunung di 7 mata darah. Meskipun tampaknya kita berada di pihak yang kalah, yang agak memalukan, semuanya berjalan sesuai rencana orang-orang tua itu. Mereka ingin murid-murid biasa merasa bermusuhan terhadap Koalisi 7 Sekte, dan sekaligus menyingkirkan murid-murid yang tidak setia. Jadi, jangan pernah berpikir untuk kabur. Kalau tidak, ketika saatnya tiba untuk rencana besarku yang akan datang, aku akan terpaksa mencarimu, dan itu akan sangat menyebalkan. Setelah apel itu berada cukup jauh dari divisi kejahatan kekerasan, sekilas ekspresi terkejut terlihat di wajah kapten yang memar dan bengkak. Bisakah dia benar-benar melihatku? Mustahil. Orang tua itu memberiku harta tak terlihat ini, dan selama bertahun-tahun, tak seorang pun pernah melihatnya kecuali beberapa paman sekte dan sang patriark. Mustahil untuk melihatnya. Benar-benar mustahil. Sang kapten menggertakkan giginya menahan sakit. Paman sekte ke-6 terlalu kejam, si tua bangka busuk itu. Aku cuma gigit patung. Apa dia pantas dihajar seperti ini? Begitu aku kembali, hal pertama yang dia lakukan adalah menyeretku dan menghajarku. Sambil menggigit apelnya dengan ganas, sang kapten bergegas melanjutkan perjalanannya. Kembali di divisi kejahatan kekerasan, Su King tenggelam dalam pikirannya. Apa yang baru saja dikatakan kapten kepadanya ternyata sesuai dengan dugaannya sebelumnya. Jelas, sekte itu sedang menunggu sesuatu. Apakah mereka hanya mengulur waktu? Akhirnya, ia menyingkirkan pikiran-pikiran itu. Bukan haknya untuk mengkhawatirkan hal-hal itu. Kembali ke blok sel, ia kembali fokus pada kultivasinya. Hari-hari berlalu. Setelah operasi besar-besaran Night Dove, sisa pasukan Night Dove di kota berusaha sekuat tenaga untuk tetap bersembunyi. Di saat yang sama, divisi kejahatan kekerasan bersiap untuk operasi yang lebih besar lagi. Tujuannya adalah melacak setiap anggota Night Dove yang lolos. Namun, ada hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Dan salah satunya adalah jam malam. Seven Blood Eyes memberlakukan jam malam selama 1 bulan. Siapapun yang mencurigakan berkeliaran di malam hari akan ditangkap. Pada saat yang sama, divisi kejahatan kekerasan dari seluruh puncak gunung akan menyerbu rumah persembunyian Night Dove di wilayah hukum mereka. Waktunya telah tiba untuk mendapatkan keadilan bagi semua rekan kita yang gugur. Night Dove akan dihancurkan. Para polisi boleh menyimpan semua barang rampasan yang mereka temukan. Divisi mengeluarkan perintah, biro menjalankan perintah, dan regu melaksanakan keputusan. Mari kita mulai operasi terakhir melawan Night Dove. Setelah Su King mengeluarkan perintah, ketujuh divisi kejahatan kekerasan menyerbu ibu kota bagaikan iblis. Pembantaian menyebar, dan darah berceceran di mana-mana. Para polisi dari divisi kejahatan kekerasan ada di mana-mana di jalanan. Mengikuti perintah dari divisi, mereka mendatangi semua rumah persembunyian Night Dove dan membunuh atau menangkap para agen di sana. Jeritan memilukan dan jeritan kesakitan terdengar. Dalam beberapa kasus, para agen Night Dove berlari ke jalan, hanya untuk dikejar oleh para polisi dari divisi kejahatan kekerasan. Sesekali, polisi akan menembakkan kembang api ke udara untuk meminta bantuan. Ketika itu terjadi, para wakil direktur akan menjawab panggilan tersebut. Jika mereka tidak mampu menangani situasi tersebut, direktur komando mereka akan turun tangan. Jika seorang direktur mengalami masalah, ia akan mengirimkan permintaan kepada Su King yang akan bertanggung jawab. Namun, pada malam operasi itu dilakukan,
Su King tidak pernah harus turun tangan. Dan itu karena Yan Yan telah mengambil inisiatif untuk bergabung dalam operasi tersebut. Ia memiliki gurita besar untuk membantunya, dan gurita itu menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Setiap kali ada sinyal yang muncul ke udara, ia dan guritanya akan bergegas ke tempat kejadian. Ketika ia muncul, ia akan selalu memberikan penjelasan yang sama. Tidak perlu merepotkan kakak Su King dengan hal sepele seperti ini. Kalau ada waktu, beritahu dia kalau aku datang untuk membantu. Pada suatu kesempatan ketika dia menyelamatkan wakil direktur baru dari puncak ketujuh, yang merupakan seorang kultivator satu api, dia menangkupkan tangan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, Yang Mulia Yan Yan. Mendengar itu, alis Yan Yan terangkat. Aku tunangan direkturmu, panggil aku kakak ipar. Wakil direktur itu benar-benar tercengang. Sambil menggenggam tangan dengan ragu, ia berkata, terima kasih banyak, kakak ipar. Yan Yan tersenyum gembira, lalu melemparkan pil obat yang berharga kepadanya. Istirahatlah, suamiku adalah direktur divisi kejahatan kekerasan. Karena akulah nyonya rumah, wajar saja kalau aku yang mengurus bawahan. Tidak merepotkan sama sekali. Tepat saat itu, Yan Yan melihat suara sinyal lain, dan berlari ke arah itu. Catatan, kata suami, yang digunakan Yan Yan agak kuno. Kata itu sudah tidak digunakan lagi sekarang, dan Madame Deadblade bilang dia hanya pernah mendengarnya di serial TV drama periode. Meskipun begitu, tidak ada interpretasi lain untuk kata itu selain suami. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pembantaian itu berlangsung sepanjang malam. Itu adalah perang antara divisi kejahatan kekerasan dan Night Dove. Semua makhluk non-manusia dan sekutu yang berkunjung menyaksikan dengan saksama. Kenyataannya, karena jam malam divisi kejahatan kekerasan, pembantaian itu bahkan lebih dramatis. Sementara itu, kabar tentang kakak ipar Yan Yan dengan cepat menyebar di divisi kejahatan kekerasan. Tak lama kemudian, semua orang tahu bahwa jika kau memanggilnya kakak ipar, ia akan memberimu pil obat dan terkadang bahkan batu roh. Setiap kali bahaya yang sebenarnya muncul, ia akan menjadi yang pertama muncul dengan guritanya. Bahkan seorang kultivator inti emas pun tak mampu melawannya. Berkat bantuan Yan Yan, hanya ada sedikit korban di divisi kejahatan kekerasan. Yang terjadi justru sebaliknya bagi Night Dove. Korban mereka sangat mengejutkan. Lebih dari 4.000 anggota Night Dove dari seluruh Phoenix Selatan terjerat dalam operasi penumpasan tersebut, dan hampir semuanya ditangkap atau kepalanya digantung di tembok kota. Menjelang fajar, kota kembali normal. Namun, masih banyak tempat di mana darah berceceran di jalanan. Akibat pembantaian tersebut, divisi kejahatan kekerasan menjadi pusat perhatian sekte tersebut. Kebanyakan anggota Night Dove adalah kultivator kondensasi Ki, tetapi hal yang sama berlaku untuk Violent Crimes. Namun, bagi para non-manusia yang berkunjung, meskipun sebagian besar murid Seven Blood Eyes adalah kultivator tingkat rendah, mereka juga bagaikan serangga berbisa dalam stopless dan brutal sampai ke akar-akarnya. Kebrutalan itu membuat banyak non-manusia dan sekutu memandang Seven Blood Eyes dengan lebih tinggi. Apalagi jika mempertimbangkan bahwa, jika murid tingkat rendah seperti ini naik pangkat, maka murid tingkat tinggi akan jauh lebih mengesankan. Lagi pula, hanya serigala terkuat yang bisa naik ke puncak. Di saat yang sama, banyak penonton berencana untuk mengawasi Su King dengan ketat. Namun, Su King terlalu pandai menyembunyikan diri. Setelah bertengkar dengan si maling, ia tidak pernah muncul di depan umum, dan bahkan jarang meninggalkan sel divisi kejahatan kekerasan. Oleh karena itu, orang-orang kesulitan mengamatinya. Terlebih lagi, berkat Yan Yan yang ikut ambil bagian dalam operasi penindakan malam itu, Su King tidak perlu melakukan apapun. Dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan terhadap situasi ini. Wanita itu telah datang mencarinya beberapa kali akhir-akhir ini, tetapi dia selalu menolak untuk menemuinya. Akhirnya, wanita itu menyerah, dan dia berasumsi wanita itu tidak akan mengganggunya lagi. Karena itu, sungguh mengejutkan mengetahui bahwa wanita itu tiba-tiba membantu dalam perang melawan Night Dove. Dia jelas mendengar apa yang dikatakan wanita itu kepada semua orang. Namun, mengingat betapa banyak bantuan yang diberikan wanita itu, dia memutuskan untuk tidak bertengkar tentang hal-hal seperti itu. Saat ini, ia sedang menunggu dua lubang dharma terakhirnya terbuka. Setelah itu, ia bisa menyalakan api kehidupan ketiganya. Ia juga ingin melihat seberapa kuat generasi kumbang hitam berikutnya. Lebih lanjut, ia ingin menunggu divisi kejahatan kekerasan terus memperketat jaringan terhadap Night Dove, dan akhirnya mengetahui di mana markas utama mereka. Ketika itu terjadi, ia akhirnya akan bertindak. Karena itu, Su King tetap tak terlihat, berusaha meningkatkan kemampuan bertarungnya dan basis kultivasinya.
tidak mungkin menyerbu semua rumah persembunyian Night Dove dalam satu malam. Proses ini berlanjut selama beberapa malam. Saat itu terjadi, Sea Zombie akhirnya membayar ganti rugi perang mereka. Marquis An dari Sea Zombie, yang memiliki basis kultivasi Nascent Soul, tiba di kota, di mana ia akan tinggal selama siklus 60 tahun penuh, dengan hanya satu kesempatan untuk keluar. Bersamanya datanglah pemuda inti emas, Yingling, serta Fastward, yang akan menjadi sandera kerajaan. Fastward tidak ingin datang ke Seven Blood Eyes, tetapi ia tidak punya pilihan lain, karena hanya seseorang di jajaran Sea Zombie yang bisa menjadi sandera kerajaan. Hatinya dipenuhi rasa malu dan kegilaan, tetapi ia harus menanggungnya. Di saat yang sama, ia membenci Su King sampai ke tulang-tulangnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kedatangan para Sea Zombie membuat perayaan sekte menjadi meriah. Lonceng memenuhi udara, dan wajah Sir Blood Smelter muncul di kubah surga, memandang ke bawah ke segala arah. Para penguasa puncak muncul, mewakili Seven Blood Eyes untuk menerima prosesi Sea Zombie. Banyak sekali non-manusia dan murid Seven Blood Eyes menyaksikan Sea Zombie Marquis An yang dipermalukan menyerahkan dokumen resmi penyerahan diri, serta ganti rugi. Ia juga memberikan slip giok berisi sumpah dawa para Sea Zombie tingkat inti emas ke atas. Akhirnya, para Sea Zombie di tanah leluhur mereka, mulai bersiap untuk mengirimkan patung-patung leluhur zombie mereka ke Seven Blood Eyes. Masih ada 2 Piklord yang ditempatkan di tanah leluhur Sea Zombie, dan mereka memimpin proses ini. Pekerjaan utamanya adalah memindahkan patung-patung dari posisi semula ke portal teleportasi raksasa. Seluruh tujuan portal itu adalah untuk mengirim patung-patung itu ke Seven Blood Eyes sebagai piala pertempuran. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa menghilangkan rupa-rupa dewa dari wilayah Sea Zombie akan menyebabkan mereka kehilangan sifat-sifat istimewanya, rupa-rupa itu tetap berharga bagi para Sea Zombie, dan karenanya, wajar saja jika Seven Blood Eyes menginginkannya. Siapapun yang berada di posisi mereka akan melakukan hal yang sama. Karena jarak yang sangat jauh, dan karena Seven Blood Eyes tidak ingin singgah di Kepulauan Merfolk, mereka membangun portal teleportasi khusus untuk memastikan patung-patung itu langsung menuju Phoenix Selatan. Ketika teleportasi itu sendiri terjadi, prosesnya akan berlangsung cepat. Menurut perhitungan berbagai individu, patung-patung itu akan tiba tepat saat perayaan berakhir. Peristiwa itu menjadi tontonan yang menarik perhatian semua orang. Terlebih lagi, tantangan yang diajukan oleh koalisi 7 sekte terhenti sementara. Setelah para Sea Zombie membayar ganti rugi, hadiah perang akhirnya dibagikan. Dengan hadiah itu, ditambah dengan jumlah yang diterima Su King dari si maling, kekayaannya tak tertandingi. Ia merasa jauh lebih bahagia dari biasanya, dan bukan hanya dirinya. Semua murid yang ikut serta dalam perang mendapatkan hadiah mereka. Akibatnya, semua orang membeli sumber daya dan perlengkapan kultivasi untuk meningkatkan kemampuan bertarung. Namun, kegembiraan itu hanya bertahan beberapa hari, sampai koalisi 7 sekte mulai mengeluarkan tantangan lagi. Kali ini, tantangan tidak hanya datang dari para terpilih. Kecuali Huang Yikun dari Sekte Ketenangan Kegelapan, semua terpilih lainnya datang dengan pengiring yang terdiri dari para pelindung Dao dan individu-individu terkemuka lainnya dari sekte mereka. Orang-orang seperti itu tidak setenar para terpilih, sehingga mereka mulai menantang murid-murid yang tidak termasuk dalam jajaran para bangsawan. Meskipun kedua belah pihak menang dan kalah, koalisi 7 sekte biasanya menang. Tidak seorang pun menantang Su King. Karena banyaknya rumah persembunyian Night Dove yang digerebek, dan banyaknya agen yang ditangkap, Su King hampir membuka Dharma Aperture-nya yang ke-89. Setelah membeli sejumlah besar tanaman beracun, ia mulai bereksperimen dengan meramu ulang pil racun tabu. Pada saat yang sama, ia berhasil menghasilkan generasi ketiga kumbang hitam. Generasi ketiga hanya memiliki 6 kumbang di dalamnya. Jumlah mereka sangat sedikit sehingga mustahil untuk dilihat. Satu-satunya alasan Su King dapat merasakannya adalah resonansi antara mereka dan darahnya. Selain itu, generasi ketiga berwarna sangat redup, dan juga jauh lebih kecil dari sebelumnya. Meskipun demikian, efek racun mereka lebih dramatis, dan mereka juga telah menyerap beberapa karakteristik pil racun tabu. Memperlakukan ke-6 kumbang itu seperti harta karun yang berharga, Su King dengan hati-hati memasukkan mereka ke dalam beberapa pembudidaya merpati malam untuk diberi makan. Kali ini, ia mengubah metode pemberian makannya dengan memasukkan berbagai macam tanaman obat dan racun ke dalam tubuh para operator merpati malam untuk kepentingan generasi ketiga. Su King mengerjakan semuanya dengan sangat teliti. Ia mengamati segala sesuatunya dengan cermat dan mencatat dengan saksama. Ia sangat senang setiap kali melihat hasil yang baik. Konon, bagi para kultivator Night Dove di Block Cell, hidup bagaikan neraka. Mereka semua pernah melakukan hal-hal kejam di masa lalu,
Tetapi sejauh yang mereka ketahui, mereka tak sebanding dengan Su King. Mereka telah memberikan hukuman sadis kepada makhluk hidup yang tidak patuh, dan bahkan mempermainkan mereka dengan berbagai cara yang menyimpang. Karena itu, apa yang terjadi hanyalah siklus karma. Jeritan mengerikan menggema dari blok sel berulang kali. Meskipun para polisi kejahatan kekerasan sudah terbiasa dengan situasi ini, tak satu pun dari mereka berani mendekat. Terlebih lagi, karena Su King yang bertanggung jawab atas operasi Night Dove ini, dan karena ia telah menghancurkan si maling dan menetapkan jam malam, segalanya menjadi berbeda. Tidak seperti sebelumnya, ketika divisi kejahatan kekerasan lainnya tidak mau memberinya tahanan setelah ia kabur. Divisi kejahatan kekerasan lainnya mengiriminya tahanan baru setiap hari. Selain itu, ibu kota saat ini sedang dikunci, sehingga para anggota Night Dove tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa bersembunyi dan menunggu untuk ditangkap. Mudah dibayangkan betapa besar kerugian yang akan dialami operasi Night Dove di South Phoenix. Penelitian Su King membuahkan hasil. Terlebih lagi, ia tidak menyia-nyiakan jiwa para agen Night Dove. Meskipun jiwa-jiwa itu lemah, jumlahnya banyak, dan ia menggunakan setiap jiwa untuk membantu lubang dharmanya. Karena teriakan yang keluar dari blok sel, tidak lama kemudian orang-orang di seluruh kota membicarakan betapa kejamnya dia. Master Seng Yun berdiri di tengah arena pertarungan besar di puncak pertama. Dengan suara dingin, beliau berkata, "Kalian semua lemah. Terlalu lemah." Ia terdengar kecewa. Mengejutkan, 8 yang mulia puncak pertama tergeletak di tanah di kakinya. Wu Jianwu adalah salah satunya. Semua berwajah pucat dan batuk darah. Mereka tampak terguncang saat menatap Master Seng Yun, yang tampak spektakuler bermandikan cahaya bulan. Payung 7 warnanya seakan menutupi langit, dan desiran angin bergema di mana-mana. Di belakangnya berdiri burung pemangsa ekor merah bertubuh hijau, kepalanya mendongak sambil melolong melengking, angin gelap menyapu kiri dan kanan di sekelilingnya. Tak jauh dari sana, berdirilah yang mulia puncak pertama, yang baru saja keluar dari pengasingan. Wajahnya pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Ia baru saja mencapai tingkat inti emas, tetapi sebelum sempat menstabilkan istana surgawinya, ia harus keluar dan bertarung. Tidak ada pilihan lain, karena proses stabilisasi akan memakan waktu terlalu lama, dan ia tidak punya dasar untuk meminta waktu tambahan. Puncak pertama telah dikalahkan oleh Master Seng Yun. Yang mulia kalah, tetapi yang lebih memalukan adalah Master Seng Yun menuntut ke-9 yang mulia untuk melawannya sekaligus. Mereka semua kalah. Pertarungan itu terlalu sulit. Tempat ini membosankan, kata Master Seng Yun tanpa ekspresi. Sesaat, ia memandang puncak ke-7, lalu menggelengkan kepala. Berbalik, ia terbang dari puncak pertama dan menuju ke arah terlarang Phoenix. Ketiga pelindung daunnya mengikutinya dengan patuh. Burung pipit kecil itu tahu untuk tidak menjulurkan kepalanya. Lagi pula dia tidak bodoh. Yah, aku hanya berharap dia segera dewasa. Dengan begitu, dia bisa membuat camilan lezat lebih cepat. Saat Master Seng Yun menghilang di balik cakrawala, bulan bersinar di puncak ke-7, tempat Huang Yikun dari Sekte Ketenangan Gelap berjalan dengan angkuh menaiki tangga. Hari ini, aku, Huang Yikun, dengan ini menantang puncak ke-7. Akhirnya, seorang terpilih dari koalisi 7 sekte datang untuk menantang puncak ke-7, yang hingga saat ini tetap tidak tertandingi. Orang yang melakukannya adalah Huang Yikun dari Sekte Ketenangan Gelap. Ia mengenakan jubah ungu bertahtakan emas, dan di bawah sinar bulan, ia tampak luar biasa mewah. Ekspresinya angkuh karena keempat api kehidupannya menyala terang, seolah-olah ia memiliki seluruh dunia yang terbakar di dalam dirinya. Yang paling menarik adalah sarung tangan merahnya, yang membelokkan cahaya ke arahnya, sehingga seluruh cahaya bulan di area tersebut seolah menyapu tangannya. Semua itu membuatnya tampak seperti sosok yang paling bermartabat dan mengesankan di puncak ke-7.